wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Arafatus Sania. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ketua kelas siapa yang tidak hadir? Oke, Ketua kelas bisa mimpin doa? Kita doa sama-sama sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini. Robbil sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan metodologi penelitian. Sebelum memasuki pelajaran inti, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, apa sih itu perkembangan metodologi penelitian? Ada yang bisa jawab? Perkembangan metodologi penelitian. Ilmu pengetahuan itu memiliki sifat-sifat utama, yaitu tersusun secara sistematik dan runtut. Menggunakan metode ilmiah atau dengan kata lain, ilmu pengetahuan itu memiliki 3 sifat. Yang pertama itu ada sifat ilmiah, yang kedua sifat metode ilmiah, yang ketiga tersusun secara sistematik dan runtut. Pada umumnya, dalam menentukan kebenaran, para ilmuwan itu cenderung untuk mendasar diri pada observasi melalui faktor opini, yang artinya melalui pengalaman secara objektif itu dapat diamati oleh ilmuwan lain untuk ditopang dengan penelitian-penelitian yang relevan. Untuk menjaga agar ilmuwan yang menggeluti oleh seseorang memiliki kualitas ilmiah itu yang tinggi. Perkembangan metodologi penelitian ini memberikan gambaran bahwa secara periodik tentang taraf seperti yang dikemukakan oleh Ranel yang dikutip oleh Profesor Sutresno Hadi MA, itu ia menggolongkan periode perkembangan metodologi penelitian sebagai berikut. Ada 4 periode metodologi penelitian. Yang pertama itu periode trial and error, di mana periode ini diisyaratkan bahwa ilmu pengetahuan itu masih dalam keadaan embrional. Maksudnya dalam periode ini orang menyusun ilmu pengetahuan dengan cara mencoba-coba berulang kali sampai didapatkan permasalahan yang dianggap memuaskan. Oke? Sampai sini paham? Nah, yang kedua itu ada periode embryology and tradition. Apa itu periode embryology and tradition? Periode ini kebenarannya ilmu pengetahuan itu didasarkan atas pendapatnya para pemimpin atau penguasa waktu itu. Dan pendapat ini dijadikan ajaran yang harus diikuti oleh rakyatnya, dan rakyatnya itu pun harus menerima ajaran itu. Nah, itulah menurut periode embryology dan tradition. Selanjutnya periode yang ketiga itu ada periode speculation and argumentation. Apa sih periode speculation dan argumentation ini? Pada periode ini masyarakat itu mulai membentuk kelompok-kelompok spekulasi untuk memperoleh kebenaran. Di samping itu juga digunakan argumen-argumen untuk memperoleh suatu kebenaran. Selanjutnya, pada periode keempat ini membahas tentang hipotesis dan experimentation. Baiklah anak-anak, ada yang tahu apa itu periode hipotesis dan experimentation? Nah, ide ini orang mulai mencari rangkaian tata cara untuk menerangkan suatu kejadian. Nah, mula-mulanya dibuat dugaan-dugaan atau hipotesis dan kemudian mengumpulkannya pada fakta-fakta dan dianalisis dan diolah. Kemudian ditarik kesimpulan. Fakta tersebut diperoleh dengan eksperimentasi atau eksperimen atau kita bisa bilang dengan observasi serta
dengan dokumen-dokumen. Nah, itulah tadi periode hipotesis dan experimentation. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjut pada poin kedua, yaitu jenis-jenis penelitian. Poin 2 itu ada jenis-jenis penelitian. Menurut Profesor Sutrisno Hadi MA, jenis-jenis penelitian itu digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu menurut bidangnya. Penelitian ini dapat diliputi misalnya penelitian pendidikan, hukum, agama, pertanian, atau ekonomi. Yang kedua itu menurut tempatnya. Penelitian ini diliputi misalnya pada laboratorium atau pada perpustakaan. Yang ketiga itu ada menurut pemakaiannya, meliputi penelitian murni atau dasar atau bahkan penelitian terapan atau yang terpakai. Yang keempat ada menurut tujuan umumnya. Nah, di sini meliputi penelitian eksploratif dan penelitian verifikatif. Yang kelima, ada menurut terapannya. Jadi, penelitian ini dapat meliputi penelitian interferensial. Yang keenam atau yang terakhir di sini menurut pendekatannya. Jadi, di sini meliputi penelitian longitudinal dan penelitian cross-seksional. Nah, itulah jenis-jenis penelitian menurut Profesor Sutrisno Hadi MA. Nah, di sisi lain, Dirjen Pendidikan Tinggi ini menyebutkan salah satu cara penggolongan mengenai macam rancangan penelitian itu berdasarkan atas sifat-sifat masalahnya. Nah, berdasarkan sifat-sifat masalah ini, dirancang penelitian dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian historis. Yang kedua ada penelitian deskripsi. Atau yang ketiga itu ada penelitian perkembangan. Yang keempat ada penelitian kasus dan penelitian lapangan. Yang kelima ada penelitian korelasional. Yang keenam ada penelitian eksperimental sungguhan. Yang ketujuh ada penelitian eksperimental semu. Yang kedelapan ada penelitian kasual komparatif. Yang ke-9 ada penelitian tindakan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas macam-macam pada metode penelitian. Macam-macam metode penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tujuan penelitian. Yang kedua itu berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Ya, kita sekarang membahas pada berdasarkan tujuan penelitian. Bisa kalian lihat di slide. Ini ada 3 penelitian. Yang pertama itu ada penelitian dasar, yang kedua penelitian pengembangan, yang ketiga ada penelitian terapan. Selanjutnya kita membahas tentang pada tingkat kealamiahan tempat penelitian. Itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama penelitian eksperimen, yang kedua penelitian survei, yang ketiga itu ada penelitian naturalistik. Selanjutnya di sini kita membahas tentang langkah-langkah penelitian. Di sini langkah-langkah yang mesti harus kita ketahui di bawah ini telah dijelaskan satu persatu. Yang pertama itu menemukan, memilih, dan merumuskan masalah. Di sini setiap penelitian harus dimulai dengan adanya masalah atau kita bisa contohkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang penelitian. Karena banyaknya masalah yang kita hadapi oleh seseorang itu tentunya semua ingin memperoleh pemecahannya. Bahkan tapi karena terbatasnya kemampuan seseorang atau kemampuan manusia, ini tidak dapat memecahkan suatu permasalahan itu bersama-sama. Orang cenderung memilih prioritas itu yang paling penting dan yang paling menarik. Banyaknya masalah
tersebut terdapat berasal dari sumber. Yang pertama, bersumber dari bacaan, terutama bacaan yang berisi laporan-laporan hasil penelitian. Yang kedua itu pada seminar, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga itu pernyataan pemegang otoritas dan baik pemimpin pemerintah maupun pemimpin bidang ilmu tertentu yang menjadi sumber penelitian. Sebab pemimpin tersebut banyak sekali mengeluarkan pernyataan yang mengandung masalah-masalah penelitian. Misalnya, Presiden mengatakan kumpul kebo harus diberantas sebab tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Itu merupakan sumber masalah-masalah yang untuk penelitian baru, atau bisa jadi pernyataan presiden itu merupakan reaksi hasil penelitian kelompok Dasakung. Yang keempat itu ada pengamatan sepintas. Ini suatu perjalanan pemimpin. Yang keempat itu ada pengamatan sepintas dalam perjalanan atau suatu peninjauan tertentu. Orang dapat menemukan masalah-masalah yang patut diteliti, tetapi tidak direncanakan dari rumah atau waktu kita berangkat. Nah, misalnya mencium bau-bau tidak enak dan pemukiman yang tidak teratur, daerah industri terlihat banyak anak-anak cacat atau berkelainan, timbul keinginan untuk meliputi kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan sebagainya yang berfungsi sebagaimana dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian itu. Yang kelima itu kita membahas pengalaman pribadi atau masalah tersebut berasal dari sumber pengalaman pribadi. Dalam ilmu-ilmu sosial, pengalaman pribadi itu telah sering mengandung masalah yang berkaitan erat sejarah perkembangan kehidupan. Yang keenam itu berasal dari perasaan intuitif. Suatu ketika, di saat tertentu orang menentukan masalah-masalah baru yang tidak pernah kepikiran sebelumnya. Misalnya, waktu tengah malam sehabis sholat atau sehabis sholat malam, waktu melihat kesemerawutan kehidupan atau melihat keindahan alam yang mengagumkan, itu mudah tidaknya seseorang dalam menemukan masalah dari sumber-sumber tersebut sebagai sangat bergantung dari kesiapan atau pengalaman dan dimiliki ilmu pengetahuan. Semakin siapnya kita pengalaman serta banyaknya ilmu pengetahuan seseorang, maka akan semakin mudah untuk menemukan masalah dan sebaliknya. Paling tidak ada 2 pengembangan bagi seseorang di dalam memilih masalah-masalah yang patut dan akan diteliti, yaitu yang pertama ada pertimbangan dari arah masalahnya. Jadi ya di sini yaitu mempertimbangkan pada segi objektif apakah suatu masalah itu patut diteliti atau tidak. Paling tidak ada 2 pengembangan atau pertimbangan bagi seseorang yang di dalamnya memiliki masalah-masalah yang patut akan diteliti, yaitu yang pertama ada pertimbangan dari arah masalahnya, yaitu mempertimbangkan dari segi objektifnya apakah segi masalah itu dapat diteliti atau tidak. Yang kedua ada pertimbangan dari arah calon peneliti, yaitu mempertimbangkan dari segi subjektif dari kepentingan sendiri. Langkah-langkah selanjutnya atau langkah-langkah yang kedua itu ada menyusun kerangka teori, di mana langkah ini sering diberi telaah
pustaka atau landasan teori ini merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian. Seseorang peneliti harus menguasai teori-teori sebagai dasar argumentasinya. Dalam menyusun kerangka pikiran, ia di sini dapat melahirkan hipotesis kerangka teori yang merupakan suatu penjelasan sementara dari gejala yang menjadi objek yang diteliti. Nah, kriteria agar suatu kerangka teori ini dapat meyakinkan sesama peneliti atau ilmuwan lain adalah pola pikir yang logis, kecuali tersusun dari rangkaian teori-teori yang merupakan hasil telah pustaka. Landasan teori juga dibangun dari hasil-hasil penelitian yang mendahului dari pemanduan atau antara teori dan hasil penelitian atau perasaan dari pertemuan ilmiah seperti simposium dan seminar dilakukan melalui penalaran atau melalui proses induktif, merupakan jawaban sementara terhadap masalah-masalah yang dirumuskan. Langkah-langkah penelitian yang ketiga itu ada perumusan hipotesis. Nah, perumusan hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Secara teknis, hipotesis ini dapat diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya yang berdasarkan data yang diperoleh. Selanjutnya, langkah yang keempat atau langkah-langkah penelitian yang keempat itu adalah membuat definisi operational fleksibel variabel atau variabel. Variabel-variabel yang akan diteliti itu harus didefinisikan secara operasional, yaitu definisi yang didasarkan atas sifat-sifat dan halnya yang didefinisikan yang dapat diamati atau diobservasi, sehingga apa yang harus dilakukan oleh peneliti untuk menguji kembali yang diteliti tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah kelima yaitu memilih alat pengumpulan data. Kualitas data sangat ditentukan oleh pengumpulan data atau instrumennya. Karena itu, instrumen itu harus gerap sangat-sangat cermat karena harus memiliki persyaratan untuk menjadi instrumen. Yang pertama, atau valid atau bisa kita bilang jitu atau sahih, itu artinya instrumen harus menunjukkan sejauh mana ia mengukur apa yang harus ia ukur. Nah, yang kedua atau reliable, yang reliable ini artinya instrumen itu harus memiliki daya keterampilan atau keterandalan apakah ia lakukan dalam waktu yang lain yang berulang-ulang kali dalam kondisi yang sama kepada subjek yang sama, itu harus menghasilkan hal yang hampir sama atau bahkan tetap sama pula. Yang ketiga, instrumen itu harus objektif atau terbuka, karena penggunaan instrumen atau kita bisa bilang penggunaan alat ini mengumpulkan data tidak dipengaruhi oleh pengumpulannya atau pengumpulan orang. Jadi dan objeknya itu yang diteliti. Jadi penggunaan instrumen ini atau pengumpulan datanya itu tidak dipengaruhi banyaknya orang-orang yang ikut dalam instrumentasi tersebut. Nah, instrumen atau alat pengumpulan data tersebut ada yang dibuat peneliti dan ada juga yang sudah distandarkan.
Nah, instrumen ini disusun peneliti sendiri harus diupayakan untuk memenuhi ketiga syarat tersebut, sedangkan instrumen yang standar itu sudah memiliki ketiga syarat tersebut. Nah, selanjutnya langkah-langkah penelitian yang kelima itu ada penentuan populasi dan sampel. Di sini kecuali teknik sampling yang akan dipilih, nah pembaca atau calon yang mana peneliti ini juga harus memperhatikan agar besar kecilnya calon anggota sampel sebab semakin besarnya jumlah anggota sampel, ia akan semakin tinggi tingkat representatifnya. Tetapi juga harus diingat bahwa pengambilan sampel ini yang terlalu besar jumlahnya akan mengakibatkan atau menuntut konsekuensi yang besarnya biaya atau banyaknya tenaga dan lamanya waktu pengumpulan data. Nah, yang keenam ini ada pengumpulan data. Jadi, pengumpulan data pada dasarnya ini merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakan masuk pada pengertian yang sebenarnya. Pencarian data di lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang hanya merupakan angan-angan dari tentang suatu hal yang akan dicari di lapangan sudah merupakan proses penggadaan data primer. Nah, selanjutnya itu pada langkah-langkah penelitian ada mengelola dan menganalisis data, yang mana setelah data terkumpul ini kemudian diolah dan dianalisis. Dalam pengolahan data yang pertama-tama dilakukan adalah menguji tingkat validasi atau validitas atau tingkat reliabilitas. Nah, untuk data kuantitatif ini sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau gambar untuk memudahkan pengolahnya. Nah, penyajian data dalam tabel atau grafik itu tersebut menuntun memudahkan kerja pada langkah-langkah selanjutnya. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah penelitian ada mengolah dan menganalisis data, yang mana setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisis. Itu dalam pengolahan data yang pertama-tama itu dilakukan yang menguji validasi dan reliabilitas. Nah, untuk data kuantitatif itu sebaiknya disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar untuk memudahkan pengelolanya. Dan penyajian data dalam bentuk grafik, tabel, atau gambar ini akan memudahkan para pekerja pada langkah-langkah selanjutnya. Selanjutnya pada menginterpretasi pada hasil analisis dan mengambil keputusan, di mana teknik uji statik ini merupakan salah satu cara untuk menguji apakah hasil analisis itu mampu membuktikan hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam langkah ini berarti kepada analisis datanya. Jadi analisis itu dilawankan dengan rumusan hipotesisnya. Nah, untuk menguji hipotesis itu kita harus menggunakan pedoman untuk menyatakan hasil uji hipotesis tersebut cukup signifikan atau tidaknya, karena digunakan taraf signifikasi pada
yaitu 1% dan 15% atau 5%. Nah, gitu. Pada langkah-langkah penelitian itu ada menyusun laporan. Nah, pada langkah ini itu merupakan langkah terakhir dari suatu proses penelitian, di mana laporan itu merupakan langkah-langkah yang sangat, karena laporan itu syarat terbuka ilmu pengetahuan dan penelitian dapat dipenuhi. Melalui laporan itu, seseorang ilmuwan dapat memahami, menilai, dan kalau perlu ikut menguji kembali hasil penelitian itu. Dengan demikian, pemecahan masalahnya mengalami. Nah, yang terakhir itu ada mengemukakan implikasi, yang mana apabila penelitian ini sudah membuahkan hasil, yaitu adanya kesimpulan dan kesimpulan yang mantap, maka perlu diajukan implikasi yang dari kesimpulan atau hasil penelitian itu, terutama penelitian tesis atau disertasi. Dan implikasi itu perlu disebutkan konsekuensinya terpenting dari hasil penelitian dan yang sangat berguna terutama bagi penelitian yang terpakai. Nah, sampai situ dulu dari semua materi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita tutup dengan pertemuan kita pada hari ini dengan membacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Ketua kelas bisa mimpin doa tersebut. Rabbil firli wali walidayya walhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin.